tokoh masyarakat dalam rangka penurunan dari jajaran Kodim orang yang kalau di total dan seluruh dunia usaha. Pada kesempatan kali ini kerjasama dan MOU yang sudah terjalin itu kemudian dan juga penyuluh kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang kuat dan bangsa kita tidak meninggalkan. Oleh karena itu kemudian amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden yang telah menunjuk Bapak Wakil Presiden sebagai keperebutan namanya sego rasul, sego yang dikasih santan. Orang masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. Secara biologis itu perempuan itu hamil dan melahirkan sehat pada usia 20 sampai 35 tahun. Kurang dari 20 tahun terlalu muda untuk hamil. Lebih dari 35 tahun terlalu tua untuk hamil. Kalau terlalu muda atau terlalu tua risikonya tinggi menghasilkan anak stunting. Kalau terlalu tua bahkan ada kecacatan. Kematian ibu, kematian bayi juga tinggi kalau terlalu muda atau terlalu tua. Nah, itu clear secara biologis untuk perempuan ya, sekali lagi 20 sampai 35. Nah, laki-laki BKKBN kampanyenya 25 tahun. Kenapa BKKBN kampanye 25 tahun? Karena laki-laki diharapkan lebih dewasa, lebih secara biologis juga sudah matang, secara ekonomis juga dia sudah mandiri, secara psikologis sudah lebih mental spiritualnya sudah matang. Nah, makanya BKKBN kampanyenya usianya lebih, yaitu 25 tahun. Sekarang banyak orang yang perceraian karena gara-gara suami istri masih terlalu muda, sama-sama tidak dewasa. Kalau suami tidak bisa menjadi pemimpin, terus kelahi sama istrinya, maka menjadi konflik berkepanjangan. Survei membuktikan bahwa yang kenapa mereka cerai karena konflik kecil-kecil yang berkepanjangan, dan itu menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin di tengah keluarga tidak terwujud dengan baik karena mungkin salah satunya barangkali usianya masih terlalu belum cukup dewasa. Ini sehingga BKKBN kampanye untuk laki-laki 25. Ingat, untuk laki-laki tidak ada pembatasan usia terlalu tua. Secara biologis batas usia nikah dan hamil itu seperti itu. Nah, kenapa BKKBN untuk perempuan kampanye 21? Karena kalau namanya orang kampanye itu ya kalau bisa 21, tapi kalau meleset kan ya 20. Kalau melesetnya 20 kan masih normal. Kalau kami kampanye 20 meleset 19 tahun hamil sebenarnya kan belum baik ya. Nah, kalau ada orang tanya, lah itu undang-undang kan umur 19 tahun, iya betul, undang-undang 19 tahun, tapi harapan BKKBN ya kalau undang-undangnya 19 tahun kawin ya hamilnya ya nikahnya 19 tahun ya hamilnya 20 tahun. Itu harapannya kan begitu, sehingga barang siapa yang nikah pada umur 19 tahun ya barangkali bisa KB dulu sebentar lah, dan setelah itu umur 20 tahun baru punya anak. Saya kira pas itu melahirkan usia 20 tahun kalau memang nikahnya umur 19 tahun. Hamil itu sebetulnya stres tersendiri. Orang melahirkan juga stres tersendiri. Orang nikah juga stres tersendiri. Ada skornya itu. Skor orang nikah itu stresnya skornya berapa. Orang hamil skor stresnya berapa. Orang melahirkan skor stresnya berapa. Ya. Sehingga bisa dibayangkan baru saja nikah langsung melahirkan itu ada orang yang hamil duluan. Itu skornya stresnya masih tinggi. Pada saat melahirkan itu ada namanya postpartum blues atau ya gangguan jiwa pada saat melahirkan. Bisa senyum sendiri, ngomong sendiri. Biasanya antara hari ketiga sampai hari ke-10 karena stresnya berat. Jadi gangguan psikologis selama hamil dan melahirkan itu besar. Dan pengaruh orang tua yang gangguan psikologis ini terhadap pola asuh anaknya cukup besar. Mungkin asinya jadi nggak sukses, mungkin parentingnya nggak sukses gara-gara istrinya tadi stres. Nah, inilah penting sebetulnya kondisi psikologis perempuan yang hamil dan melahirkan itu kan banyak orang tidak mau mengupas tentang itu. Hati-hati loh. Jadi perempuan yang hamil dan melahirkan itu banyak yang stres, mengalami gangguan jiwa. Kita bekerja sama dengan para ulama, para kiai, para santri, ya, supaya kita ini
bisa apa ya, berserah diri lah. Kalau hamil itu kan di samping menyempurnakan ikhtiar gizinya yang bagus agar akhirnya anaknya juga terpenuhi gizinya, hamil itu ya harus disyukuri, harus diterima dengan baik. Cuman dengan catatan tadi diikhtiarkan, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat jaraknya. Kalau terlalu dekat jaraknya kan stres. Ini anaknya masih rewel, yang satunya udah lahir, ibunya muntah-muntah mual-mual kan hampir muda, anaknya ternyata belum umur 2 tahun, masih ingin netes. Itu salah satu pencegahannya gitu. Bagaimana kerepotan perempuan untuk hamil dengan jarak yang dekat itu harus dijaga. Karena yang stres tidak hanya anaknya, tidak hanya perempuannya ini, yang stres anaknya juga. Jadi anak yang jaraknya terlalu dekat, stuntingnya tinggi dan autismenya tinggi. Itu sangat erat dengan spacing, jarak kelahiran. Autisme juga sangat erat dengan spacing. Kalau anaknya itu jaraknya terlalu dekat, ternyata anak itu stres sehingga anak jadi autis gitu. Seperti gangguan jiwa juga kan kadang-kadang muncul seperti ini. Ini penting. Nah, para ulama, para kiai juga memberikan ajaran yang baik ya. Kalau orang hamil itu ya kalau sudah diikhtiarkan baik harus jangan menggerutu, jangan mengeluh. Kalau melahirkan tuh ya yang happy kan. Sekarang ini banyak orang mau melahirkan tuh mengeluh terus baru buka satu udah marah-marah gitu. Suaminya dijubiti gitu. Nah itu kan yang ikhlas lah, ini kan memang sudah diterima karena janjinya kan kalau orang melahirkan itu kan ini jihad seperti orang nih kalau mati pun mati syahid jihad orang melahirkan. Jadi kalau orang melahirkan itu kan wajahnya yang cantik jadi nggak cantik, kecantikannya dibuang ke laut. Terus badannya yang gagah yang seperti sehat itu jadi loyo dari karena kesehatan kebugarannya dibuang ke laut kan. Tapi diam-diam itu orang ini dosanya juga dibuang ke laut. Kata Pak Kiai. Saya setelah bayi lahir jebret sehat terus wah ini terseger lagi. Jadi kegagahan kebugarannya yang dibuang tadi kembalikan. Wajahnya yang cantik ceria yang sudah dibuang kembalikan. Nah, terus ditanya ini dosanya dikembalikan. Ternyata pertanyaan itu wah ini tergantung. Kalau yang bersangkutan ini memang sabar dan menerima dengan senang hati, tidak menggerutu, ikhlas itu, nah dosanya hilang. Sehingga orang melahirkan itu ternyata juga tidak hanya berjuang dan melahirkan anak, tapi juga ternyata juga membersihkan diri. Nah, ini filosofi yang harus membuat orang itu jadi nggak stres. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk memahami lah bahwa terlalu muda itu memang tidak sehat. Jadi hamil dan melahirkan kurang dari usia 20 tahun itu tidak sehat. Ya. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada seluruh warga masyarakat untuk mempertimbangkan kalau punya anak perempuan, punya remaja perempuan ya nikahlah di atas usia 20 tahun ya. BKBN kampanye 21. Dan kemudian juga himbauan saya kepada masyarakat, seandainya ada yang sudah terlanjur nikah usianya masih terlalu muda ya pakailah kontrasepsi. Kondom, pil itu tidak berbahaya untuk mencegah kehamilan bagi yang mereka sudah nikah tapi belum baik kalau hamil. Jadi insya Allah tidak membuat kering rahimnya, kan ada orang yang kalau pakai pil kering itu insya Allah tidak begitu. Bahkan beberapa begitu pil di stop malah justru cepat hamilnya. Nah ini himbauan saya untuk masalah kawin usia muda, saya kira. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.